kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit. Yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Rakyat mau new presiden, bukan new normal. Rakyat jadi-jadiannya. Ditulis X Hardy. Presiden Jokowi menyampaikan penerapan tatanan norma baru atau new normal saat beberapa waktu lalu. Dia sudah meminta jajarannya untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh rakyat Indonesia tentang new normal ini. Soal new normal ini memang agak dilema, bukan karena ditolak, tapi lebih karena banyak penumpang gelap yang ingin mempolitisasi dan juga ambil kesempatan untuk membangun panggung politik, dan dampaknya rakyat dibuat bingung. New normal dipitnah sebagai bentuk lain dari herd immunity, di mana pemerintah dituding sengaja ingin meledakkan kasus positif COVID-19. Memang perlu diakui untuk menjerumuskan dan menurunkan wibawa pemerintah. Salah satunya adalah di saat pandemi atau bencana. Rakyat yang terkuras emosinya lebih mudah dipancing, didoktrin, dipengaruhi, diprovokasi, dikompori, dihasut, bahkan diadu domba. Inilah yang dilakukan oleh para pembenci Jokowi. Bukan hanya sekedar benci, tapi juga berusaha memperkeruh suasana. Banyak hal yang dipolitisasi, seperti yang terjadi pada wali kota Surabaya, Bu Risma. Itu ada intrik politiknya sehingga timbul kekacauan, dan seolah dia tidak becus menangani wabah COVID-19. Silakan baca artikel penulis lain soal ini. Anda akan temukan benang merahnya. Wacana new normal yang direncanakan Jokowi itu disindir oleh pengamat politik dan direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi. Menurutnya, rakyat saat ini tak menginginkan penerapan new normal. Kata dia, yang diinginkan oleh rakyat saat ini adalah new presiden atau presiden baru. Kalau saya perhatikan kebijakan new normal, justru rakyat ingin new presiden dan new government. Katanya melalui pesan tertulis kepada lawjustice.co. Dia menilai kebijakan baru pemerintah tersebut bukan menjadi jalan keluar demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Sebab, kata dia, hal itu malah akan meningkatkan kasus COVID-19. Nampaknya Jokowi akan menerapkan herd immunity di tengah pandemi COVID-19. Katanya, dia menduga Jokowi ingin mengorbankan rakyat dalam menghadapi pandemi ini melalui kebijakannya. Walaupun kebijakan new normal akan mendongkrak kegiatan ekonomi, namun mempunyai dampak terhadap kesehatan masyarakat, kata Muslim. Saya malah ketawa. Rakyat mana yang mau new presiden? Rakyat dari planet lain? Dari ujung alam semesta? Atau rakyat jadi-jadian? Coba paparkan dulu survei mana yang digunakan sehingga bisa dibuat kesimpulan rakyat ingin presiden baru. Palingan survei yang melibatkan semua responden dari komplotan penjual agama itu. Itu pun kalau dibikin survei skala nasional dan kredibel, jumlah mereka secuil doang. Keinginan akan presiden baru bukan dari data dan survei, melainkan karena asumsi dan harapan yang sampai saat ini belum terwujud. Tak usah bawa-bawa rakyat, tidak semua rakyat mau ganti presiden. Itu gerakan yang sudah layu karena tidak laku saat pilpres. Kalau ada pun, itu hanyalah isu yang berbarengan dengan isu kebangkitan PKI. Permainannya adalah kelompok itu-itu juga. Kelompok yang membawa-bawa rakyat dan umat dibungkus dengan kemasan agama biar lebih meyakinkan. Lagian,
Lihat PSBB, banyak rakyat yang bandel dan tidak patuh. Justru kenyataan di lapangan berbicara sebaliknya. Sangat memuakan kalau di masa pandemi ini masih saja banyak yang berperkeru suasana. Perbedaan politik malah dibesar-besarkan dan diperas hingga kering. Bukannya membantu beri solusi atau meringankan beban pemerintah, malah mengompori. Saya juga teringat dengan sebuah seminar online yang heboh bertajuk persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Mau beralasan apapun, ini sangat tidak etis dan kurang ajar. Sampah benar. Apa maksud dari seminar itu? Kalau semua pemimpin mau dipecat atau dimakzulkan di tengah pandemi karena masalah ekonomi kolaps dan meninggalnya pasien COVID-19, sedangkan faktanya semua negara juga terpukul akibat wabah, ini sungguh keterlaluan banget. Mereka yang mewacanakan ini harus diusut. Bodoh amat mereka mau beralasan apa. Mereka yang terlibat biasanya kontribusinya nol, tapi bermulut besar. Kalau tidak diusut, lama-lama hal ini bisa dikompori. Besok-besok ada masalah sedikit, bencana sedikit, inflasi sedikit, pengangguran bertambah sedikit, rupiah lemah sedikit, langsung dah teriak turunkan Jokowi. Jokowi sakit perut pun bakal diminta turun. Mungkin hanya di negeri ini di mana presiden sibuk dan pusing tangani pandemi dan selamatkan ekonomi negara, tapi ada sebagian orang tak punya nurani yang sempat-sempatnya bikin seminar tendensius. Bagaimana menurut Anda? JK Ninir karena gagal kuasai terapi plasma. Ditulis Alifur Rahman. Jokowi ajak hidup damai dengan COVID-19. JK, kalau virusnya nggak mau gimana? Belakangan ini banyak pembaca bertanya ke saya, kenapa JK mendadak ninir dan langsung menyerang Presiden Jokowi? Istilah berdamai dengan virus COVID-19 digaungkan oleh Presiden beberapa waktu lalu. Dalam arti, kita harus tetap produktif dengan cara-cara baru. Presiden menegaskan bahwa selama virus ini masih ada, maka masyarakat harus tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan, kata Presiden. Pernyataan Presiden ini sejalan dengan pendapat WHO yang mengatakan bahwa mungkin COVID-19 ini tak akan pernah hilang. Dan kita dipaksa untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 selayaknya penyakit-penyakit pendahulunya yang sudah lebih dulu ada. JK pasti paham maksud Presiden. Sudah 5 tahun mereka memimpin negeri ini bersama dan sebagai sesama elit. Mustahil JK tidak paham. Komunikasi keduanya pasti jauh lebih terhubung dari kita semuanya. Sehingga, misal ada masukan atau saran, pastilah JK akan menghubungi Jokowi secara langsung. Jadi, saya paham kenapa tiba-tiba banyak yang bertanya, ada apa dengan JK? Kenapa sekarang malah menyerang Jokowi secara pribadi dan begitu telaknya? Dalam pengetahuan saya ini ada hubungannya dengan terapi plasma konvalesens. Pada Maret, Dr. Monik berkirim surat ke Presiden. Namun karena panjangnya birokrasi dan hambatan kanan kiri, maka surat tersebut baru bisa sampai setelah melalui jalur partai politik. Lewat partai ini, sambil menunggu respon Presiden, Dr. Monik dan 35 dokter menyusun buku protap terapi plasma. Agar nantinya jika Presiden merespon, maka tim sudah disiapkan dan langsung bisa diterapkan.
Beberapa hari setelahnya, sesuai arahan Presiden yang disampaikan melalui Mensesnek Pratikno, Dr. Monik diminta koordinasi dengan RSPAD. Lalu pada 7 April 2020, Dr. Monik sesuai perintah langsung menuju RSPAD dan menyerahkan buku protap yang sudah disusun bersama 35 dokter di seluruh Indonesia.